www.radiosound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran fikih ibadah. Pelajaran yang pertama, adapun tema yang akan kita bahas yaitu tentang najis. Tujuan pembelajaran kita pada pelajaran ini yaitu yang pertama adalah mengetahui makna najis. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui macam-macam najis serta cara menyucikannya. Anak-anakku semua yang Bapak cintai, kita sebagai seorang muslim tentu mengetahui bahwa kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Kita sebagai seorang muslim harus selalu menjaga kebersihan badan, pakaian ataupun tempat kita beraktivitas ataupun beribadah. Najis merupakan kotoran yang harus kita hindari, dan najis juga merupakan kotoran yang harus kita bersihkan. Wajib kita bersihkan agar kita kembali suci dan bersih dari kotoran ataupun najis. Anak-anakku semua yang Bapak cintai, Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha suci dan sangat menyukai kesucian ataupun keindahan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang selalu menjaga kesucian diri. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku semua yang Bapak cintai, najis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada najis mughalladhah atau najis berat. Yang kedua yaitu najis mutawassithah atau najis sedang. Dan yang ketiga yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis mughalladhah merupakan najis yang sangat berat, ya. Najis ini ada pada hewan anjing dan babi, ya. Terutama air liurnya ini merupakan najis mughalladhah, ya. Najis mughalladhah harus kita hindari, dan apabila kita terkena najis mughalladhah, misalkan perabotan kita atau pakaian kita terkena jilatan anjing dan sebagainya, maka kita harus mensucikannya dengan cara menyiramkan 7 kali air, ya, menyiramkan air 7 kali, dan salah satunya menggunakan campuran tanah, ya. 7 kali disiram, satu siramannya itu dicampur dengan tanah. Nah, insya Allah setelah itu kita akan suci kembali. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah merupakan najis sedang, ya. Najis sedang ini contohnya yaitu kotoran hewan, kemudian kotoran manusia, air kencingnya juga sama, ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini dapat dibersihkan atau disucikan dengan cara dibersihkan dulu najisnya, dihilangkan, kemudian disiram dengan air hingga hilang baunya, warnanya, ya, ataupun rasanya, ya. Ketika kita mencuci najis, maka kita harus mengetahui apakah najis itu masih tersisa atau tidak, yaitu dengan cara mengetahui warnanya, apakah masih tersisa warna dari najis itu. Kemudian yang kedua yaitu baunya, apakah masih tersisa dari baunya. Ya, apabila sudah hilang, sudah bersih, maka insya Allah najis itu berarti sudah suci. Nah, kemudian yang terakhir yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah merupakan najis ringan, ya. Najis ini contohnya yaitu ada pada air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain daripada ASI atau air susu ibu, ya. Jadi najis ini merupakan air kencing dari bayi laki-laki, ya,
bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Nah, beda halnya ketika bayi ini sudah mulai makan makanan yang lain ya, seperti bubur dan sebagainya, maka najisnya akan berubah menjadi najis mutawasito. Nah, itu ya. Itu merupakan macam-macam najis dan juga contoh-contoh najis. Ya, adapun najis mukhafafah tadi, cara menyucikannya yaitu cukup dengan dipercikkan air ke tempat yang najis tadi, maka najis itu akan hilang ataupun suci. Nah, itulah pelajaran kita hari ini tentang najis ya. Adapun kesimpulan dari pelajaran ini yaitu yang pertama, najis merupakan kotoran yang wajib kita hindari atau yang wajib kita buang dan kita bersihkan. Kemudian yang kedua, najis merupakan najis merupakan kotoran yang dapat merusak ibadah kita atau dapat membatalkan ibadah kita. Dan yang ketiga, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mughalladhah, najis mutawasito, dan yang ketiga najis mukhafafah. Ya. Contoh dari najis mughalladhah yaitu najis dari hewan anjing dan babi. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasito, contohnya yaitu kotoran hewan, kotoran manusia ataupun air kencing dari hewan dan manusia. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir najis mukhafafah atau najis ringan, contohnya yaitu air kencing dari bayi laki-laki yang belum makan apapun selain daripada ASI. Nah, anak-anakku semuanya, itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah, tetap semangat walaupun kita masih belajar dalam kondisi daring ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu yang kita dapatkan atau yang kita pelajari hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.